Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan melibatkan berbagai pihak, sekurang-kurangnya pendidik dan peserta didik. Partisipasi dari berbagai pihak menjadi modal untuk mencapai keberhasilan. Dalam filsafat pendidikan, ada berbagai macam aliran yang mempengaruhi jalannya suatu pendidikan. Yang akan saya bahas pada video kali ini tentang progresivisme dan esensialisme. Progresivisme dan esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang dapat diterapkan sebagai dasar epistemologi untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat partisipatif dengan alasan yang pertama, bahwa keduanya menghendaki agar tidak ada pendidikan bercorak otoriter sejak berkembangnya aliran ini sampai sekarang. Yang kedua, aliran ini menitik beratkan perhatiannya pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, pengalaman merupakan dinamika hidup. Yang keempat, progresivisme tidak hanya mengakui adanya ide-ide, teori-teori atau cita-cita, tetapi sesuatu yang ada itu harus bermakna bagi suatu kemajuan atau tujuan yang baik. Dan yang terakhir atau yang kelima, progresivisme dan esensialisme mendorong manusia untuk membina hidup yang dinamis dan tegar dalam menghadapi berbagai persoalan silih berganti. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme dapat diartikan aliran yang mengharapkan perubahan secara cepat. Dalam aliran ini memprioritaskan akan bahwa pendidikan bukan hanya kumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga kepada pendidikan karakter dan kemampuan berpikir sehingga dapat berpikir secara sistematis dengan beranalisis untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam aliran progresivisme juga, pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat yang pertama, fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan dan tidak terikat ikatan tertentu. Yang kedua, curious atau ingin mengetahui atau ingin menyelidik. Yang ketiga, toleran dan open-minded. Aliran progresivisme menurut Raja Mulya Harjo merupakan suatu usaha pendidikan yang mengunggulkan sistem pendidikan sekolah yang berpusat kepada anak sebagai acuan rangsangan pendidikan yang berpusat kepada guru. Aliran filsafat pendidikan progresivisme mengatakan aliran ini lahir sebagai bentuk proses terhadap kebijakan pendidikan konvensional yang bersifat secara formal tradisional yang dianggap kurang berperan aktif dalam melahirkan manusia-manusia yang sejati. Dalam aliran ini, proses belajar mengajar di kelas ditandai dengan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan alam. Yang ketiga, pembelajaran yang mengasah pola pikir terhadap peserta didik. Yang keempat, mengajarkan pembelajaran sosial yang peka terhadap lingkungan sosial. Yang kelima, pendidikan sebagai modal utama untuk berkembang. Prinsip dasar progresivisme menurut pendapat George F. Kneller bahwa pendidikan harus lebih aktif dan terfokus kepada minat bakat peserta didik, peran guru yang lebih spesifik kepada penasehat terhadap peserta didik. Pemikiran progresivisme dan penerapannya di bidang pendidikan. Yang pertama, memberikan kebebasan peserta didik secara fisik maupun pola pikir untuk membantu mengembangkan bakat dan kemampuan dari peserta didik. Oleh sebab itu, aliran ini tidak mendukung pendidikan secara otoriter. Yang kedua, memberikan sistem kurikulum yang bersifat fleksibel dan terbuka, sehingga sistem kurikulum dapat dirubah dan dipergunakan sesuai zamannya. Yang ketiga, memberikan pembelajaran secara utuh dan tidak terpisah. Dalam tahap ini diharapkan supaya peserta didik berkembang secara utuh baik dari segi fisik, psikis, kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran ini merupakan aliran yang didasari nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia.
Pada zaman Renaissance inilah aliran esensialisme mulai muncul, dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan nilai-nilai yang mempunyai tata yang jelas. Aliran esensialisme ini ialah suatu aliran filsafat yang mengharapnya kembali manusia kepada kebudayaan lama. Aliran ini menganggap bahwa kebudayaan menganggap perbudayaan berpekerti baik. Esensialisme modern dalam pendidikan merupakan bentuk proses dari skeptisisme dan sinisme dari progresivisme terhadap nilai-nilai yang terletak pada warisan budaya. Tokoh yang terdapat pada aliran esensialisme yakni George Wilhelm Friedrich mengumpulkan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Hegel juga berpendapat bahwa sejarah adalah manifestasi dari berpikirnya Tuhan yang bersifat dan mengadakan ekspresi mengenai pengaturan yang dinamis mengenai dunia yang nyata dalam arti spiritual. Berbeda dengan George Santayana yang memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesa yang mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan konsep tunggal karena minat yang kualitasnya ditentukan oleh seseorang tersebut. Idealisme menjunjung asa otoriter atau nilai-nilai namun tetap mengakui bahwa pribadi secara aktif bersifat menentukan nilai-nilai itu atas dirinya sendiri. Pandangan esensialisme dan penerapannya di bidang pendidikan. Idealisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauan terhadap pribadi individu bahwa seorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahaminya sendiri. Segala pengetahuan yang dicapai oleh manusia melalui indera memerlukan unsur a priori yang tidak didahului oleh pengalaman terlebih dahulu. Seorang filosof dan ahli sosiologi yang bernama Ross L. Finney menerangkan tentang hakikat sosial dari kehidupan mental dengan keadaan rohani yang pasif, oleh karena itu disebut mental. Jadi, belajar adalah menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan dikurangi serta diteruskan kepada angkatan berikutnya.